Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan MDM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotensi. Hipotensis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan arti hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian, namun hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Dalam beberapa pendapat, salah satunya dari Zygmunda mengungkapkan bahwa hipotesis adalah proposi atau dugaan yang belum terbukti, jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pernyataan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapat setelah penelitian dilakukan. Suryabrata, sosok pakar penulisan, memberikan penjelasan mengenai hipotesis dalam beberapa hal. Secara teknis, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji atau diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian. Sementara itu, hipotesis secara statistik adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui sampel statistik. Pengertian hipotesis penelitian. Pengertian umum hipotesis penelitian. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Pengertian hipotesis penelitian menurut para ahli. 1. Erwan Agus Purwanto dan Diah Ratih Sulistiastuti. Erwan Agus Prawanto dan Ratih Suliastuti mengemukakan bahwasannya hipotesis adalah tuduhan sementara dari masalah yang diangkat peneliti dalam melakukan penelitian yang keberadaannya masih lemah. Dikarenakan masih lemah dan belum tentu benar, dibutuhkan pengujian. 2. Menurut Dantes, lebih sederhana, pengertian hipotesis penelitian menurut Dantes adalah asumsi yang perlu dilakukan pengujian data, kemudian dari pengujian lewat penelitian akan menghasilkan data. Data inilah yang akan dijadikan acuan pengambilan kesimpulan, terkadang juga menghasilkan solusi dan penemuan baru. Jenis-jenis hipotesis. Dalam penelitian inferensial, khususnya pada penelitian kolerasi dan komparatif, hipotesis digolongkan menjadi dua, yakni hipotesis tanpa arah yang disebut juga dengan hipotesis dua arah dan hipotesis searah seperti yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Hipotesis tanpa arah atau dua arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti. Misalnya, berarah positif atau plus atau berarah negatif min. Sebagai misal, hipotesis tanpa arah adalah hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam contoh tersebut tidak dijelaskan arah hubungan, apakah berarah hubungan positif atau negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. 2. Hipotesis searah. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Sebagai misal hipotesis penelitian, semakin tinggi motivasi belajar siswa, diikuti semakin tinggi prestasi siswa, menunjukkan arah hubungan yang positif. Contoh lain, semakin tinggi konsep diri, diikuti semakin rendahnya agresivitas siswa yang menggambarkan adanya hubungan yang bersifat negatif. Cara menyusun hipotesis. Hipotesis harus diuji kebenarannya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Hipotesis yang telah disusun perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut.
Pemilihan teknik analisis statistik tersebut tergantung dari beberapa hal, yakni jenis penelitian, tujuan penelitian, dan jenis skala data pada masing-masing variabel. Dalam perumusan hipotesis secara statistik dinyatakan melalui simbol-simbol, terdapat dua macam hipotesis, yakni hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA, yang ditulis selalu berpasangan. Jika salah satu ditolak, yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau HO ditolak, pasti HA diterima. Dengan dipasangkan itu, dapat dibuat keputusan yang tegas, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Berikut ini merupakan contoh pernyataan yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis statistiknya. Dalam suatu penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Tradisional Terhadap Kemampuan Prososial Siswa, rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut. Tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Dalam penelitian eksperimen yang berjudul Efektivitas Layanan BK terhadap Peningkatan Percaya Diri Siswa, rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut. Layanan BK tidak efektif dalam meningkatkan percaya diri siswa. Layaknya BK efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.